saya, nama saya JQ, dan ini adik saya JX2. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah kisah hidup sang Buddha Gautama dan saya akan langsung memulai. Suatu ketika, musibah kelaparan melanda kota Vesali. Diawali dengan musim kering yang lambat dan keras. Akibat kekeringan itu, hampir semua panen gagal dan banyak orang meninggal dunia akibat kelaparan. Hal ini diikuti oleh penyebaran wabah penyakit. Karena masyarakat tidak lagi mampu menangani pembuangan mayat-mayat, maka bau busuk di udara menarik perhatian para penyakit dan juga kehadiran para raksasa. Dalam kesedihan dan penderitaannya, mereka mencoba mencari perlindungan. Mereka berpikir untuk mencari bantuan dari berbagai sumber. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengundang Sang Buddha. Serombongan utusan dipimpin oleh Mahali, seorang pangeran suku Licawi, dan putra Brahmana kepala dikirim ke Raja Bibisara untuk mohon Sang Buddha berkenan melakukan kunjungan ke Vesali dan menolong mereka yang sedang dalam musibah. Sang Buddha mengetahui bahwa kunjungan ini akan membawa manfaat bagi banyak orang, maka beliau menyetujui untuk pergi ke Vesali. Mendengar Sang Buddha bersama para biku akan mengadakan muhibah ke negara tetangga, Raja Bibisara memperbaiki jalan dari Jarajagaha sampai ke tepi sungai Gangga. Ia juga membuat persiapan-persiapan lain dan mendirikan tempat istirahat khusus pada jalan-jalan tertentu dalam setiap yojana. Ketika segala sesuatu sudah siap, Sang Buddha berangkat menuju Vesali bersama 500 biku. Raja Bibisara juga menyertai Sang Buddha. Pada hari kelima, mereka sampai di tepi sungai Gangga dan Raja Bibisara mengirim kabar pada Pangeran Licawi. Di tepi sungai seberang, Pangeran Licawi telah memperbaiki jalan dari tepi sungai itu menuju kota Vesali dan telah membangun tempat-tempat beristirahat seperti yang dilakukan oleh Raja Bibisara di sisi sungai wilayahnya. Sang Buddha pergi menuju Vesali dengan diiringi Pangeran Licawi, namun Raja Bibisara tetap tinggal di tepi sungai wilayahnya. Segera setelah Sang Buddha mencapai tepi seberang sungai, hujan lebat turun dengan deras sehingga membersihkan kota Vesali. Sang Buddha dipersilakan beristirahat di dalam rumah peristirahatan yang khusus dipersiapkan khusus untuk beliau di pusat kota. Saka, Raja para dewa dengan para pengikutnya datang menghormat kepada Sang Buddha. Bila kedatangan para dewa, para raksasa melarikan diri. Pada sore hari yang sama, Sang Buddha membawakan khotbah permata atau Ratana Sutta dan meminta Yang Arya Ananda untuk berjalan mengelilingi dinding kota yang berlapis 3 dengan para pangeran Licawi sambil mengulang sutta tersebut. Yang Arya Ananda melakukan apa yang diminta, dan ketika syair-syair perlindungan diucapkan, banyak dari mereka yang sakit menjadi sembuh, dan Yang Arya Ananda berjalan menuju tempat Sang Buddha berada. Sang Buddha membawakan sutta yang sama dan mengulanginya selama 7 hari. Pada akhir hari ke-7, segala sesuatu di kota Vesali menjadi normal kembali. Para pangeran Licawi dan penduduk Vesali merasa terbebas dari musibah dan sangat bersuka cita. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Sang Buddha dan melakukan persembahan kepadanya dalam jumlah yang besar dan mewah. Mereka juga mengiringi Sang Buddha dalam perjalanan pulang sampai ke tepi sungai Gangga di akhir hari ketiga. Saat tiba di tepi sungai, Raja Bibisara menunggu Sang Buddha, dan demikian pula para dewa. Brahma dan Raja Paradaga berserta rombongan masing-masing. Mereka semua menghormat dan melakukan persembahan kepada Sang Buddha. Para dewa dan Brahma datang menghormat dengan payung, bunga, dan lain-lain, dan melakukan syair pujian kepada Sang Buddha. Para tenaga datang dengan perahu yang terbuat dari emas, perak, dan rubi, dan mengundang Sang Buddha ke tempat kediaman para naga. Mereka juga mendaburi permukaan air dengan 500 jenis teratai. Inilah satu di antara 3 kesempatan dalam hidup Sang Buddha ketika para manusia, dewa, dan Brahma datang bersama-sama untuk melakukan penghormatan kepada beliau. Kesempatan pertama ketika Sang Buddha menunjukkan kekuatan dan keagungan beliau dengan keajaiban ganda, memancarkan cahaya api dan mengeluarkan air dari tubuh beliau. Dan keajaiban kedua yaitu ketika Sang Buddha kembali dari alam Tawatimsa setelah beliau membawakan Abhidhamma di sana. Sang Buddha ingin menghargai para naga, kemudian beliau melakukan kunjungan ke tempat kediaman para naga diiringi oleh para biku. Sang Buddha dan rombongan pergi dengan 500 perahu yang dibawa oleh para naga. Setelah berkunjung ke tempat kediaman para naga, Sang Buddha kembali ke Rajagaha diiringi oleh Raja Bibisara. Mereka tiba di Rajagaha pada hari kelima. 2 hari setelah kedatangan mereka di Rajagaha, ketika para biku sudah membicarakan tentang kehebatan dan keagungan yang mengagumkan selama perjalanan dari Vesali, Sang Buddha menghadapi mereka. Setelah mengetahui pokok pembicaraan mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, bahwa saya telah dihormati sedemikian tinggi oleh Brahma, dewa, dan manusia, dan bahwa mereka melakukan persembahan padaku dengan jumlah sedemikian besar dan mewah ini bukanlah disebabkan oleh kekuatan yang saya sekarang miliki. Itulah yang karena saya telah melakukan beberapa perbuatan baik yang kecil dalam suatu kehidupan yang lampau, sehingga saya sekarang dapat menikmati manfaat sedemikian besarnya.
Kemudian Sang Buddha menjelaskan kisah salah satu dari kehidupan nampungan beliau ketika beliau menjadi seorang Brahmana berlabah sangka. Suatu ketika ada seorang Brahmana berlabah sangka yang hidup di kota Taksila yang mempunyai seorang putra bernama Susiba. Ketika Susiba berusia 16 tahun, ia dikirim oleh ayahnya pada Brahmana lain untuk belajar ilmu perbintangan. Gurunya mengajarkan semua yang harus dipelajari, tetapi Susiba tidak sepenuhnya puas. Karena itu gurunya memberitakan agar ia mendekati para paceka Buddha yang sedang berdiam di Isipatana. Susiba pergi ke Isipatana, tetapi para paceka Buddha mengatakan padanya bahwa ia harus menjadi seorang biku dan diberi pelajaran bagaimana bertingkah laku sebagai seorang biku. Susiba telah berlatih meditasi dengan rajin dan ia segera memahami 4 kesunyatan mulia, mencapai bodhidana dan menjadi seorang paceka Buddha. Tetapi sebagai akibat perbuatan lampaunya, Susiba tidak berumur panjang. Ia meninggal mencapai peribadah segera setelah itu. Sangka, ayah Susiba, datang mencari anak laki-lakinya, tetapi ia hanya menemukan stupa tempat relik anak laki-laki yang disimpan. Brahmana itu menjadi sangat terpukul karena kehilangan anak laki-lakinya. Ia menghampiri stupa itu, membersihkan halaman, membersihkan rumput liar, kemudian ia menutup tanah tersebut dengan pasir dan memerciknya dengan air. Kemudian ia pergi ke dalam hutan dekat daerah itu untuk mencari bunga-bunga liar dan menancapkannya di tanah basah tersebut. Dengan cara itu, ia mempersembahkan pelayanannya dan memberi penghormatan kepada paceka Buddha yang dulu adalah putranya. Karena perbuatan baik yang dilakukan pada kehidupan lampunya itu, maka Sang Buddha mendapat manfaat bahwa ia dilimpahi dengan persembahan mewahnya. Yang dihormati demikian tinggi dan ia memperoleh bakti demikian besar pada kesempatan khusus itu. Kemudian Sang Buddha membuarkan syair 250 berikut. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan kecil itu, guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Setelah mendengar cerita dari saya, bagaimana tanggapan kamu? Setelah saya mendengarkan cerita kakak saya, keyakinan saya kepada Buddha Gautama dan Tiratana semakin kuat dan saya akan melakukan keteladanan Dhamma ke kehidupan saya. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.